Kami sudah memperoleh keterangan berbagai pihak di lapangan, diantaranya adalah saksi, kemudian keluarga korban, dan kepolisian. Selain itu juga kami sudah berhasil memperoleh keterangan dari sisi medis, dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Rumah Sakit BP Batam yang melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum. Berdasarkan temuan yang kami peroleh bahwa memang terjadi penangkapan yang sewenang-wenang terhadap almarhum, di mana ditandai dengan tidak adanya surat perintah penangkapan yang segera diberikan kepada pihak keluarga. Terlepas antara benar dan salah, ini kejanggalan yang ditemukan Komnas HAM. Bukti makin terarah. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati official TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga kita dari wabah pandemi dan COVID ini. Amin ya rabbil alamin. Apalagi ini doa di yaumil Jum'ah, mudah-mudahan menjadi doa yang mustajabah, karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, rajanya para hari, insyaallah minal aminin. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya kalam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iza sarra fahuwa sakara. Dia harus bisa menjadi orang yang bersyukur ketika dia diberikan nikmat oleh Allah. Wa iza darra fahuwa sabara. Ketika dia diberikan oleh Allah ujian, kesusahan, keresahan, maka dia harus bisa menjadi orang yang bersabar. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika dia pandai bersyukur, ketika dia beriman, ketika dia bersabar, kemudian kata Nabi Muhammad, wa aksiru minal doa, dan kemudian dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Insya Allah Allah akan berikan dia kemenangan. Nah, sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, betapa luar biasa dan dahsyatnya dari kesabaran kita, kemudian dari doa yang kita haturkan selama ini, terutama doa dari ibunda kita dari 6 syuhada, kemudian doa dari anak-anak yatim. Apa yang terjadi sahabat ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah ungkap kebenaran, Allah ungkap dalang dari segala ini. Dan bahkan yang paling luar biasanya, Komnas HAM sudah memberikan informasi siapa dalang dari pembunuhan yang begitu sadis ini. Masya Allah, luar biasa sahabat ini rahmatullah. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Semangat, Allahu Akbar. Kami sudah memperoleh keterangan berbagai pihak di lapangan, diantaranya adalah saksi, kemudian keluarga korban, dan kepolisian. Selain itu juga kami sudah berhasil memperoleh keterangan dari sisi medis, dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Rumah Sakit BP Batam yang melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum. Berdasarkan temuan yang kami peroleh bahwa memang terjadi penangkapan yang sewenang-wenang terhadap almarhum, di mana ditandai dengan tidak adanya surat perintah penangkapan yang segera diberikan kepada pihak keluarga. Terlepas antara benar dan salah, ini kejanggalan yang ditemukan Komnas HAM. Bukti makin terarah. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Melalui Gelora News di laman akun Twitter @ZaraZebizar. Regardless what, terlepas benar atau salah, adalah death in custody. Bagaimanapun juga tujuan awalnya ialah mengejar informasi dari terlapor yakni HRS, namun berujung pada kematian 6 orang pendamping.
Kemudian di dalam proses penangkapan itu juga kami menemukan fakta bahwa almarhum mendapatkan perlakuan kekerasan saat ditangkap pertama kali. Kemudian selain saat ditangkap juga mengalami kekerasan saat ditahan. Jadi ada beberapa kali mengalami proses tindakan-tindakan kekerasan. Dan yang kedua, kami juga menemukan bahwa soal tindakan wrapping terhadap jenazah ini dilakukan oleh petugas pemulasaran jenazah Rumah Sakit Budi Kemuliaan atas permintaan dokter forensik. Tindakan ini memang sebagai bentuk protokol di masa pandemi. Namun soal ini kami sedang mendalami apakah tindakan tersebut merupakan kebutuhan protokol kesehatan dan ini diatur oleh regulasi atau memiliki indikasi-indikasi yang lain. Berdasarkan pengakuan salah satu oknumnya dan hasil interogasi memang telah terjadi kekerasan terhadap almarhum saat penangkapan dan penahanan tersebut. Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi penyiksaan pada peristiwa penangkapan yang berujung kematian. Kenapa ini penting bagi Komnas HAM untuk memberikan perhatian lebih? Karena satu, kita menginginkan bahwa dalam proses hukum tidak boleh ada tindakan kekerasan. Yang kedua, isu penyiksaan itu adalah salah satu isu yang sentrum dalam dinamika hak asasi manusia. Dan ini memang di berbagai instrumen, di berbagai kesempatan Komnas HAM dan seluruh komunitas hak asasi manusia di dunia itu memberikan satu perhatian khusus. Kenapa? Karena memang kita menginginkan salah satu proses demokrasi dan penegakan hukum yang utuh adalah terbebas dari penyiksaan. Oleh karenanya kasus-kasus ini memang sengaja kami publikasikan juga hasil temuannya biar menjadi pelajaran kita semua. Apakah ini ada kekerasan yang kami indikasikan dengan kuat adanya penyiksaan ataukah tidak? Kami simpulkan temuan-temuan fakta ini itu indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi proses penyiksaan. Jadi apa yang disebut sebagai penyiksaan tidak sekedar perilaku kekerasan, tidak sekedar perilaku orang dipukulin dan sebagainya, tapi salah satu yang paling indikasi yang paling kuat adalah dia di bawah penguasaan. Dan salah satu yang menjadikan itu isu penyiksaan adalah dia bagian dari proses hukum. Nah ini yang kami sayangkan gitu. Jadi tidak boleh lagi ada penyiksaan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kami menyambut baik sebenarnya pihak kepolisian yang sudah menurunkan propamnya untuk melakukan penyelidikan. Tapi kami berharap ini tidak berhenti di soal propam, tidak berhenti di soal kode etik, tidak berhenti di soal profesi, tapi harus diteruskan sampai ke level pidana. Indikasinya kuat bahwa tujuannya bukan soal-soal profesi atau etik, tapi ini memang soal-soal yang dalam kerangka hukum bisa disebut sebagai soal pidana. Sahabat, sudah lihat videonya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa luar biasa dan dahsyatnya buah daripada kesabaran, buah daripada rasa syukur nikmat kita menepis semua ini, dan buah daripada guru kita, daripada Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Beliau sabar, beliau tenang, bahkan beliau berpuasa, merasakan syukur nikmatnya ketika di dalam tempat uzlah. Kemudian apa yang terjadi? Beliau perbanyak doa. Doa beliau luar biasa. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Doa beliau saja begitu luar biasa. Apalagi kalau seluruh umat muslimin dan kaum muslimin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang-orang yang sombong tersebut akan dimusnahkan oleh Allah. Ini kejanggalan rekonstruksi kasus Laskar FPI versus Kontras. Republika.co.id. Inilah kejanggalan rekonstruksi kasus Laskar FPI versi Kontras.
salah satu organisasi yang independen yaitu Komnas HAM sudah memberikan bukti tadi di video yang kita lihat, sahabat kirim Allah, betapa luar biasanya orang sombong tidak akan pernah diberikan oleh Allah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa yang terjadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah tutup hatinya tidak bisa dapat hidayah. Allah tutup pendengarannya tidak bisa menerima nasihat daripada ulama. Ketika ada ulama yang menasihatinya, dia penjarakan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa yang terjadi? Wa ala absarihim, dia tutup penglihatan matanya. Sahabat surga cahayati dimanapun Anda berada. Apa yang terjadi? Matanya terbuka, matanya bisa melihat, tapi matanya buta. Apa sebab? Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan yang batil. Bukankah Allah yang berkata, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad bahwa kebenaran itu sudah ada di depan mata dan kemenangan sudah tiba dan yang batil itu akan dilenyapkan. Allahu akbar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, kalau ingin imanmu istiqomah dan bertambah, maka masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan separuh-separuh, nanti kau jadi orang munafik. Maka oleh sebab itu, jangan kau dekat dengan bisikan setan. Jangan kau dekat-dekat berteman dengan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu akan mengajak kita pada keburukan dan kejahatan. Kemudian apalagi? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, dekatlah engkau kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar yang mengajak engkau di jalan yang lurus. Siapa orang yang benar tersebut? Kata Nabi Muhammad, adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang-orang yang berbuat zalim dan menutupinya dengan kebohongan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share agar jadi jariah. Terima kasih.